bersuka cita bersama-sama karena Tuhan melakukan satu acara yang menurut kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur, bersuka cita, memuliakan, meninggikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau awali, Engkau mengurapi kami dan mengurapi tempat ini. Dari awal pertengahan ke selesainya persekutuan ini, biarlah jadi menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur menjalankan semuanya ini. Haleluya. Amin.
luar biasa, memberikan saya bersama keluarga besar kekuatan, kesehatan bagi kami semua, kedua belah pihak, dan sehat kuat karena anugerah Tuhan. Ya, mungkin sebagian belum ada yang kenal, jadi saya perkenalkan nama dulu. Karena mungkin sebagian orang Tionghoa atau keluarga yang jauh masih ada yang belum terlalu kenal dengan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Amos. Saya gembala sidang di Papua, di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun saya pelayanan di Nabire, dan sudah beberapa tempat yang saya jalani. Sebelum saya masuk di sekolah Alkitab, Tuhan bawa saya ke Nunukan, kembali ke Kalimantan, selesai di Kalimantan, selesai studi, saya dikirim atau dibawa oleh Tuhan ke tanah Papua melalui almarhum rektor saya yang mengirim saya ke Papua, dan sampai sekarang perjalanan berjalan dengan baik karena pertolongan. Akui bahwa Tuhan sudah menentukan jodoh kita masing-masing, tapi yang paling penting bagaimana bisa hingga saat ini itu adalah perkataan dan doa. Jadi saya harus akui adalah perkataan dan jadi memang melalui perkataan itu Tuhan dengan iman saya katakan dan Tuhan jawab, Tuhan dengar. Jadi itu yang saya syukuri dari hingga saat ini, dan saya juga berterima kasih kepada keluarga besar saya, orang tua saya yang dari Kota Bontang menuju ke tempat ini bersama dengan keluarga besar dan seluruh keluarga besar yang di area Kalimantan ini. Ya, juga saya berterima kasih kepada sidang jemaat, bahkan keluarga besar dari adik kekasih PB yang datang dari Sulawesi, dari Palu, bahkan dari area Kaltim, dan dari Malaysia juga, dari Jakarta, dan berbagai yang saya tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kedatangan. Sekian kesaksian saya berikan kepada adik kekasih PB lagi untuk melanjutkan kesaksian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga saya. Saya bersyukur di mana semua keluarga saya hadir, ya, dari mama semua hadir. Saya bersyukur, dari papa juga hadir. Saya sangat bersyukur. Dan semua kita yang hadir pada malam hari ini, saya sangat bersyukur. Saya tidak sangka di Pranika ini sampai sebanyak ini, dan saya bersyukur bahwa dengan kehadiran kita semua, saya percaya bahwa kita semua sangat menyayangi saya dan keluarga saya di tempat itu. Ini yang sangat saya syukuri, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dan satu kesaksian hubungan kami sudah disampaikan dengan Kak Amos, bahwa melalui perkataan dan doa, ya, kayaknya dia lebih kuat doanya. Tapi saya percaya bahwa kita bertemu di dalam doa, dan sehingga kami memutuskan untuk berkomitmen untuk menjalin satu hubungan yang serius, dan besok kami akan menjalani pemberkatan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, dan itu semua karena kekuatan doa, khususnya kami berdua. Dan saya bersyukur buat semua itu, dan saya sangat berterima kasih kembali buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saya percaya semua mendukung kami di dalam doa, terus dukung kami di dalam doa, dan biarlah melalui malam ini, besok, dan seterusnya hubungan kami terus berjalan dengan baik. Dan saya percaya bahwa jika kita berjalan bersama Tuhan, kami percaya tantangan dan rintangan itu dapat kami lalui, dan semua karena anugerah Tuhan. Dan kami akan memuji Tuhan. Pujian ini menjadi satu kesaksian bagi kami berdua, bahwa Yesus itu selalu mendengar setiap doa kami dan menjawab tepat pada waktunya.
mempelai. Dan saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput kembali kita untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Engkau perisaiku. Ya Bapa, kami berterima kasih benar bahwa kami akan terbang tinggi. Ya Tuhan, di tengah kebahagiaan kami mau belajar untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya punya satu istri, cuma tidak ikut ya, ada di Morowali karena anak saya yang kembar. Saya dapat anak kembar, itu dia lulus untuk kuliah di sana, jadi ibunya mengantar ke sana. Saya datang dengan anak saya yang perempuan satu-satunya. Iya. Ada juga opa-opanya di sini. Iya, saudara, sudah selesai iklannya. Saya kira perkenalan cukup di situ ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita ambil dari Amsal pasal 30 ayat 18 sampai 19. Amsal pasal 30 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis.
Mungkin sama dengan persepsi kita ya. Kita tidak mengerti. Ada 3 hal ini, bahkan 4 hal. Saya juga membaca ayat ini saya tidak mengerti ya. Tapi setelah saya baca ulang, ternyata di dalamnya ada hikmat yang luar biasa. Kalau kita membaca ayat ini, ada 4 hal yang ditulis di sini. Jalan Raja Wali, jalan ular, jalan kapal, dan jalan sepasang kekasih. Ya, jalan seorang laki-laki dan perempuan. Kira-kira apa yang maksudnya ini ya? Saudaraku, ini mengherankan penulis Amsal. Heran ya? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara membaca Amsal, Amsal itu berisi hikmat yang disampaikan melalui puisi atau prosa ya, jadi catatannya sangat indah. Jadi di dalamnya dia mengibaratkan atau dia mengumpamakan sesuatu untuk menyampaikan tujuan dan maksud pengajaran ya, begitu ya. Nah saudaraku, nasihat yang disampaikan mungkin itu sangat keras, mungkin itu sangat menyakitkan, tetapi setelah disampaikan dengan prosa atau puisi, atau kita lihat dengan ibarat atau perumpamaan atau perbandingan, maka orang yang menerimanya itu merasa adem ya, merasa ayem, tentrem, merasa senang, tidak sakit di sini terus ke sana ya, pintu batang kaleng makduk. Jadi kalau disampaikan dengan langsung keras begitu kan, aduh rasanya kurang sedap. Saudara, ini budaya yang ada di Timur Tengah sana. Saudara pernah kenal orang Jawa, saudara, kalau menyampaikan sesuatu itu lembut, khususnya orang Solo, bukan Sulawesi ya, Solo. Orang Solo itu kakinya saudara injak, itu dia akan ngomong begini, mas, sikil sampean lho, nek dukure sikilku. Itu orang Jawa ya, orang Solo. Saudara bayangkan kalau kaki diinjak itu sakit apa enggak? Sakit, saudara. Tapi dia masih bahasanya halus. Dia bilang, mas, Kang, itu loh kakinya Anda itu loh ada di atasnya kaki saya. Bayangkan itu orang Solo. Ada orang Solo di sini? Nanti kita bahas orang Sulawesi. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia lembut sekali, saudara. Jadi luar biasa, saudara. Kalau ada yang menikah dengan orang Solo, wah itu luar biasa. Tapi coba orang Sulawesi, saudara, Sulawesi. Orang Sulawesi, ya. Dia tidak pakai pantun, dia tembak. Begitu ditumbuh batu sedikit, apa dibilang? Mbak untuk tokek matamu. Kalau dulu waktu pacaran itu disapu-sapu, ya. Aduh sayang, hati-hati sayang. Tapi tidak ada di sini, amin. Nggak tahu kalau ada di Balikpapan kan, di Muara Pada nggak tahu ya, atau di Bontang, atau di Malaysia. Ya, ya puji Tuhan.
Jadi pelajarilah itu pantun-pantun sedikit ya. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang agak susah itu, tergantung budaya ya. Tergantung budaya. Tapi kita melihat di sini, saudaraku, ada hal-hal yang indah. Makanya sedikit saya kasih judul ini, mencapai potensi kemaksimalan keluarga bahagia. Ya. Apakah keluarga Kristen itu tidak bahagia? Bahagia keluarga Kristen.